Berhenti menyesali putusnya persahabatan, 10 cara mengendalikan pikiran obsesif dan berdamai dengan diri sendiri. Putusnya persahabatan kerap terasa sangat menyedihkan. Entah karena ketidakcocokan atau pertengkaran, wajar jika Anda terus memikirkan sumber masalahnya dan merasa kehilangan. Meskipun Anda perlu merefleksikan perasaan sebagai aspek penting dalam proses pemulihan, penyesalan atau kesedihan berkepanjangan membuat Anda kesulitan membebaskan diri dari kemurungan. Ini menjelaskan cara efektif mengendalikan perasaan dengan memusatkan perhatian, dan menjalani keseharian dengan pola pikir positif untuk mewujudkan masa depan yang didambakan. 1. Tulis jurnal sebagai sarana mengungkapkan perasaan. Mencurahkan perasaan melalui tulisan membuat Anda merasa lega. Begitu Anda mulai murung, ungkapkan beban pikiran dan perasaan dengan menulis jurnal. Saat menulis, perhatikan pengaruh pikiran terhadap emosi yang Anda rasakan. Kalau sudah selesai, baca lagi perlahan-lahan guna mencari tahu penyebab Anda murung dan menerimanya dengan ikhlas. Jika Anda terus memikirkan percakapan saat bertemu dengannya kali terakhir, cobalah mengingat apa yang Anda rasakan saat itu. Apakah ucapannya membuat Anda marah atau sakit hati? Anda bebas memilih cara mengekspresikan perasaan. Kalau Anda tidak suka menulis kalimat panjang dalam jurnal, cobalah menggambar sketsa, menulis puisi, atau membuat list. 2. Tulis surat yang tidak pernah dikirim. Bebaskan diri dari beban pikiran dengan menulis surat. Ungkapkan kepadanya semua yang masih mengganjal di hati melalui surat, entah Anda ingin menyatakan atau menanyakan sesuatu. Kalau sudah selesai, robek-robek surat, lalu buang atau bakar sebagai upacara simbolis. Meskipun Anda tidak pernah menyampaikan kepadanya apa yang tertulis dalam surat, mencurahkan perasaan seperti ini membuat Anda merasa tenang dan lega. 3. Hindari hal-hal yang membuat Anda ingat kepadanya. Lakukan langkah ini setidaknya untuk sementara waktu. Kumpulkan barang-barang yang ia berikan kepada Anda, misalnya bingkisan, souvenir, atau kartu, lalu buang atau simpan dalam kotak kardus. Hapus foto dan video Anda berdua yang masih ada di ponsel atau simpan dalam diska lepas. Anda bisa berhenti memikirkannya sehingga lebih mudah menerima kenyataan jika tidak melihat hal-hal yang membuat Anda ingat kepadanya. Kalau Anda tidak sampai hati membuang barang-barang tersebut, simpan di tempat tertutup agar tidak terlihat. 4. Mute, unfriend, atau blokir akunnya di media sosial. Anda akan terus memikirkannya jika melihat fotonya di media sosial. Mute story dan unggahannya pada situs web, misalnya Instagram dan Twitter agar tidak muncul pada lini masa akun Anda. Memblokir akunnya merupakan opsi terbaik jika Anda tidak mau saling melihat atau mengontak. Meskipun kurang menyenangkan, memblokir akun atau membatalkan pertemanan bukan sikap yang buruk. Ada kalanya, Anda harus melakukannya agar bisa memulihkan diri dan siap melangkah lagi. 5. Ceritakan pengalaman ini kepada anggota keluarga atau teman yang suportif. Luangkan waktu untuk curhat. Anggota keluarga atau teman akrab bisa membantu Anda memahami apa yang terjadi. Ceritakan apa yang Anda alami dan rasakan. Dengarkan nasihat atau saran yang diberikan. Setelah itu, tanyakan kabar kesehariannya, lalu bicarakan topik yang lain untuk mengalihkan pikiran. Jangan menceritakan apa yang Anda rasakan kepada teman bersama sebab bisa terjadi drama yang tidak diinginkan. Selain itu, ia mungkin merasa tidak nyaman. 6. Sediakan waktu untuk memperhatikan diri sendiri. Utamakan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Pengalaman pahit sulit diterima, tetapi ingat, Anda bisa bertahan hidup meskipun kehilangan sahabat. Manfaatkan energi untuk bekerja, mengembangkan keterampilan, dan menikmati hobi dengan menyantap makanan bergizi, tidur malam yang cukup, dan rutin berolahraga. Alih-alih terus memikirkan putusnya persahabatan, fokuskan perhatian pada diri sendiri untuk memulihkan kepercayaan diri, dan menentukan seperti apa persahabatan yang diinginkan.
Luangkan waktu untuk melakukan lagi aktivitas yang diminati. Ikuti kursus melukis jika Anda senang membuat karya seni. Ajak beberapa teman hiking di medan yang menantang jika Anda gemar berolahraga luar ruang. Lakukan aktivitas yang membuat Anda merasa senang. Kembangkan potensi diri semaksimal mungkin dengan mencoba hal-hal baru. Jika selama ini Anda ingin main piano, tetapi selalu tertunda, sudah saatnya Anda mengikuti kursus piano. Mencari pengalaman baru bisa menjadi kesempatan mengenal teman baru. Ingat, masih banyak orang yang mau bersahabat dengan Anda. 7. Ubah perspektif tentang kesalahan yang Anda lakukan. Manfaatkan pengalaman ini sebagai pelajaran tentang cara berperilaku saat menjalin persahabatan. Perpisahan bisa terjadi karena ketidakcocokan atau salah satu pihak berbuat salah. Jika Anda yang menyebabkan putusnya persahabatan, bersikaplah baik diri sendiri. Akui bahwa Anda memang bersalah, lalu maafkan diri sendiri agar Anda bisa memulihkan diri dan mengubah perilaku. Contohnya, jika selama ini Anda yang mengambil keputusan, mulailah melibatkan orang lain saat menyusun rencana. 8. Berlatihlah memusatkan perhatian. Latihan ini berguna untuk menghentikan kebiasaan menyesali apa yang sudah terjadi. Jika Anda terus memikirkan putusnya persahabatan, pusatkan perhatian menggunakan panca indera. Kalau Anda sedang beraktivitas di alam bebas, fokuskan perhatian pada cuaca dan sensasi fisik yang Anda alami. Cari tahu sumber bunyi yang terdengar, misalnya suara burung berkicau atau truk melintas. Dengan mengarahkan pikiran pada objek tertentu, Anda bisa menginterupsi pikiran negatif agar tidak lepas kendali. Anda tidak perlu menentukan jadwal untuk berlatih memusatkan perhatian. Gunakan latihan ini sebagai cara praktis mengendalikan pikiran negatif yang membuat Anda terus menyesali keadaan. 9. Lakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Meskipun hanya 5 menit sehari, meditasi bisa membantu Anda mengatasi masalah. Mulailah bermeditasi dengan mencari postur duduk yang nyaman. Kemudian, fokuskan perhatian hanya pada napas. Tarik dan buang napas perlahan-lahan sambil memperhatikan rongga perut mengembang dan mengempis seiring napas. Jika pikiran negatif melintas, biarkan berlalu begitu saja. Latihan ini sangat baik untuk mengendalikan pikiran jika Anda terus menyesali pengalaman buruk. Jika Anda kesulitan menenangkan pikiran, ucapkan mantra berulang-ulang dalam hati. Pilih kata yang menenangkan, misalnya hening, tenang, atau damai. Bayangkan pemandangan yang membawa rasa tenang, misalnya pantai yang indah, hutan yang asri, atau suasana yang membuat Anda merasa rileks. Kalau Anda sudah terbiasa melakukan latihan ini, perpanjang durasi meditasi dimulai dari 5 menit sampai 15 menit. 10. Mintalah bantuan terapis atau konselor. Terapis atau konselor mampu menjelaskan cara membebaskan diri dari rasa sedih dan kecewa. Jika Anda belum bisa mengatasinya sendiri, mintalah bimbingan pakar kesehatan mental kalau pikiran obsesif tentang perpisahan dengan sahabat menghambat aktivitas di kantor atau di sekolah sehingga keseharian tidak menyenangkan. Ia mampu membantu Anda mengatasi emosi negatif dan menjelaskan cara mengendalikan pikiran. Mintalah rujukan dari dokter atau cari informasi melalui situs web agar Anda bisa berkonsultasi dengan terapis atau konselor. Putusnya persahabatan biasanya terasa sangat menyedihkan, bahkan lebih parah dibandingkan putus cinta. Jangan menyangkal jika Anda membutuhkan dukungan. Hal ini sangat wajar dan bisa dimengerti.